Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Risa Nur Cahyani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dalam tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam karya yang diberi judul Butir-butir Kasih Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu Guru, menurut Ki Hajar Dewantara, waspadalah dengan perkembangan zaman. Carilah barang-barang yang bermanfaat bagi kita, yang menambah kekayaan kita dalam hal budaya, lahir, dan batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus pandai memilih hal yang positif yang memperkuat kebudayaan kita, lahir, dan batin kita. Bapak dan Ibu Guru, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan secara khusus dan pendidikan secara umum. Dalam pendidikan secara khusus, diartikan bahwa pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Jadi, kita sebagai seorang pendidik hendaklah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak didik kita, yang bermanfaat bagi lahir maupun batin anak-anak didik kita. Sedangkan pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak. Asas kontinuitas KHD dalam perkembangan pendidikan ke depan, tidak lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat tetap dan terus dilestarikan. Asas konvergensi KHD mengartikan bahwa pendidikan itu harus memanusiakan, memperkuat kemanusiaan kita sebagai seorang pendidik. Sedangkan menurut asas konsentris KHD, keragaman pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkan mereka berputar pada sumbunya dan beredar sesuai dengan orbitnya. Yang dimaksud di sini adalah biarlah anak-anak belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Dalam kodrat zaman berubah sangatlah pesat.
Dalam pendidikan ini, yang berubah adalah bentuk pembelajarannya, dan yang tidak boleh berubah adalah budi pekerti anak-anak. Istilah budi menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 hal, yaitu 1. Cipta, yang artinya pikiran. 2. Rasa, yang artinya perasaan. Dan yang ketiga, karsa, yang artinya kemauan. Sedangkan kata pekerti artinya tenaga atau raga. Jadi, menurut KHD, pendidikan adalah keseimbangan, yaitu seimbang antara pendidikan dalam bidang umum dan budi pekerti yang dimiliki anak. Pendidikan dikatakan berhasil jika kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan dan kesuksesan ke depannya. Juga, pendidikan harus dilaksanakan secara holistik. Dan pendidikan dan serta pendidik haruslah memandang anak dengan rasa hormat. Sesuai dengan pemikiran KHD, sampai saat ini, pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad 21. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Hal ini berarti, sebagai seorang pendidik, hendaknya kita di depan memberi contoh saat berada di tengah-tengah anak-anak. Kita memberikan bimbingan, dan saat kita berada di belakang mereka, marilah memberikan dorongan. Biarkan anak berputar sesuai dengan orbitnya, berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu harus seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghargai pilihan anak dan menghormati kemampuan anak. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak serta menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun samar-samar tersebut
agar dapat memperbaiki lakunya. Demikian tadi pemaparan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.